Halo semuanya. Jadi pada kali ini aku akan menyampaikan tentang kucing Schrödinger. Pernahkah kalian melempar bola ke udara? Dapatkah kalian dapat memprediksi gerakan dari bola setelah kita lempar? Tentu saja bola akan mulai bergerak ke atas hingga mencapai titik tertinggi, kemudian akan kembali ke bawah dan mendarat ke tangan kalian lagi. Tentu saja itulah yang akan terjadi, dan kalian tahu itu, karena kalian sudah menyaksikan kejadian itu berulang kali. Fenomena itu dapat kalian amati sebagai fenomena fisika dari kehidupan sehari-hari. Tetapi, seandainya kita mengeksplor lebih dalam tentang fisika atom atau partikel, pasti kalian akan bertanya-tanya, seperti apa sih gerakan dari elektron di sekitaran inti atau hidrogen? Bisakah kita menjawab pertanyaan itu? Berdasarkan pengalaman kita dengan fenomena fisika di dalam kehidupan sehari-hari, tentu nggak bisa guys. Kenapa? Karena fenomena fisika yang mengatur perilaku sistem pada skala mikroskopis atau kecil itu jauh berbeda dengan fenomena fisika benda makroskopis yang kalian lihat di sekitar kalian. Fenomena fisika makroskopis berperilaku sesuai hukum mekanika klasik, tetapi pada skala atom berperilaku sesuai dengan hukum mekanika kuantum. Dunia kuantum ini ternyata adalah tempat yang sangat aneh dan asing. Ilustrasi keanehan fisika kuantum diberikan oleh eksperimen yang paling terkenal, yaitu percobaan Schrödinger dengan kucingnya. Apa maksudnya? Jadi dahulu, Bapak Schrödinger membuat percobaan memasukkan kucing ke dalam kardus yang berisi bom atau racun, berpeluang 50% akan meledak setelah ditutup. Jangan lupa, ini hanya interpretasi atau gambaran suatu teoritis atau paradoks. Sampai akhirnya Bapak Schrödinger membuka kembali tutupnya dan berpikir bagaimana cara untuk mengetahui bom itu meledak atau tidak, dan ada cara juga untuk mengetahui apakah kucing itu hidup atau mati. Nah, pemikiran bahwa Schrödinger ini disebut fenomena fisika kuantum, di mana kita dapat mengatakan bahwa sebelum pengamatan, kucing berada dalam keadaan superposisi. Superposisi itu berarti nggak hidup atau nggak mati. Jadi kemungkinannya 50% antara hidup atau mati. Hal yang sama terjadi pada sistem fisika pada skala kuantum atau atomik, seperti elektron yang mengorbit dalam atom hidrogen. Kemungkinan elektron tidak dapat mengorbit sama sekali, tetapi ketika kita mengukur atau mengamati posisinya, barulah kita dapat menunjukkan di mana posisi elektron pada saat itu. Jadi, percobaan Bapak Schrödinger ini dan kucing membawa kita dalam satu keadaan yang menghasilkan dua kemungkinan bersamaan, antara mati atau hidup. Keadaan ini disebut fenomena superposisi kuantum. Sebagai contoh lain, misalkan, kita membuat dua keadaan percobaan. Kucing-kucing kotak, berapa hasil kemungkinannya? Ya, betul, jawabannya adalah 4 kemungkinan. Di mana kotak pertama menghasilkan dua kemungkinan, mati atau hidup, dan begitupun kotak kedua menghasilkan dua kemungkinan, yaitu mati atau hidup. Nah, kalian semua mungkin berpikir ini hanya teoritis atau omong kosong. Hal ini nggak mungkin terjadi di dunia nyata. Tapi tunggu dulu, ternyata superposisi kuantum ini dipakai pada kuantum komputer yang dikembangkan oleh Google, BBM, Intel, dan perusahaan teknologi lainnya. Tentu, kita perlu berterima kasih kepada Bapak Schrödinger dan kucing yang sudah memberikan pandangan pada fisika atom dan fisika partikel yang tidak bisa disamakan dengan perilaku fisika mekanika biasa. Sampai jumpa!